A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Ketika kita berbicara tentang puasa, jamaah sekalian, atau ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, pikiran kita hanya terpaut pada puasa dan ibadah-ibadah yang mengelilinginya. Ya. Kita berfokus pada sahur, pada buka, pada takjil. Kita berfokus pada menahan lapar dan dahaga. Padahal kalau kita lihat dalam struktur rangkaian ayat Al-Quran, ada yang menarik. Yang menarik adalah di bulan Ramadan ini diinformasikan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayinat, penjelas. Ya. Minal huda wal furqan. Ya. Dan juga penjelasan pada penjelasan itu dan juga pembeda. Yang menarik di sini adalah Al-Quran ini hadir di bulan Ramadan, maka Ramadan ini jadi yang paling mulia. Dan kenapa ada malam Lailatul Qadar? Karena di malam itulah malam turunnya Al-Quran. Khairum min alfi syahrin. Jadi ada Al-Quran turun di sebuah malam, malamnya jadi Lailatul Qadar. Ada Ramadan turun, kemudian ada Al-Quran turun, kemudian di bulan Ramadan, bulannya jadi bulan paling mulia. Maka di surah Al-Baqarah ayat 185 diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, diakhiri la'allakum tashkurun. Jadi apa sebetulnya puasa ini? Puasa ini adalah bentuk syukur kita atas turunnya Al-Quran. Jazirah Arab 14 abad yang lalu belum ada Saudi Arabia, belum ada Yaman, belum ada Uni Arab Emirat. Yang ada Hijaz, ya, Jazirah Arab, ya, yang ada Bakkah, kota Mekah, yang ada Yathrib. Lalu kemudian 14 abad yang lalu hadir Nabi Allah Muhammad SAW. Lalu kemudian diturunkan Al-Quran di ekosistem masyarakat yang paling tertinggal di peradaban dunia saat itu. Dalam peta dunia, Persia Romawi yang dua raksasa besar ini saling kemudian berebut panggung, saling kemudian berebut pengaruh, namun di tengahnya lahir peradaban yang dituntun oleh Al-Quran. Berapa lama Rasulullah SAW efektif mendidik sahabat? 23 tahun. Berapa lama intensitas yang paling kuat? 10 tahun di Madinah. Tapi pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan oleh ekosistem ini untuk menggempur Persia dan Romawi? Itu sampai di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab sudah terjadi beberapa perang besar, misalnya perang Yarmuk dan Qadisiyah yang kemudian menggempur dua peradaban besar ini. Lengkapnya di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, Islam kemudian hampir menguasai sekitar 30 juta kilometer persegi, yang darinya hanya bermula dari Yathrib, kota penyakitan, Madinah yang dianggap kota penyakitan, tertinggal, hanya punya kurma, orang masuk kemudian kena wabah demam dan seterusnya. Tiba-tiba dengan Al-Quran menjadi peradaban yang sangat mulia dan luar biasa. Maka inilah wahadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan keberkahan. Kenapa? Karena Al-Quran turun. Maka ketika Al-Quran turun di sebuah malam, malamnya jadi malam Lailatul Qadar. Maka ketika Al-Quran turun di sebuah bulan, bulannya jadi bulan suci Ramadan, pemimpin bulan-bulan yang lain. Al-Quran turun melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Jibril alaihissalam menjadi pemimpin para malaikat, malaikat yang paling disegani di antara malaikat, malaikat yang memimpin malaikat yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi, pemimpin para nabi, karena keberkahan Al-Quran. Al-Quran hadir di dua kota, Madinah, Mekah, menjadi dua kota yang kemudian disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahlul Quran, siapa yang kemudian Ahlul Quran, manusia yang akrab dengan Quran, hafal Al-Quran, memahami isi Al-Quran, ya, mendalami terjemahnya, mendalami tafsirnya, mengamalkannya, maka dia adalah khassah, orang khusus di muka bumi, ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Apa yang kita bisa pelajari? Al-Quran membawa kemuliaan. Apa-apa saja yang menempel dengan Al-Quran, dia akan mulia.
Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Saatnya kita menempel dengan Al-Quran. Saatnya kita memprogram kebersamaan kita dengan Al-Quran. Karena jikalau hidup kita hari ini masih diremehkan orang lain, jikalau hidup kita hari ini dianggap kalah oleh orang lain, jikalau hidup kita hari ini dianggap tidak produktif, dianggap tidak mencapai apa-apa, maka yakinlah ketika kita merapat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kemuliaan, pertolongan, keberkahan, dan rahmat. Barakallah, marhaba ya Ramadan. Selamat ya bermesra-mesra dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.